Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 599 bertepatan dengan bab ke 3134. Ketika sekelompok orang meninggalkan markas Hamid bersama-sama, Aju dan Hamid sudah membawa Susadau yang terikat keluar dari bunker. Beberapa hari yang lalu, terus menerus berperang, Hamid takut Susadau akan berbuat onar atau mencari kesempatan untuk melarikan diri. Jadi Hamid memerintahkan seseorang untuk mengikatnya. Karena peperangan, Susadau dikurung di bunker gelap sepanjang hari. Dia sudah tidak melihat matahari selama beberapa hari. Susadau benar-benar tampak kuyu, raut wajahnya pucat dan benar-benar tidak berwarna. Saat ini hanya seberkas cahaya matahari terbenam yang tersisa di luar. Sinar matahari yang berwarna keemasan menampar ke tubuh Susadau, membuatnya merasa seperti dilahirkan kembali. Di bawah rangsangan cahaya, Susadau tidak melihat Yi Chen dengan jelas. Dia menatap matahari terbenam dan merasakan kehangatan matahari yang terpapar di tubuhnya. Hatinya dipenuhi dengan berbagai macam gejolak emosi. Susadau yang dulu tidak pernah bermimpi bahwa sebagai putra dari keluarga Su yang paling kaya, ada hari di mana dirinya jatuh ke titik paling rendah hingga dia bahkan merasa melihat matahari sudah merupakan suatu kemewahan hidup. Sebelum Susadau bisa menikmatinya selama beberapa detik lebih lama, ajudan di belakangnya sudah berkata mendesak, "Cepatlah, Tuan Yi masih menunggu." Begitu mendengar kata Tuan Yi, Susadau merasa sangat panik. Dia langsung menoleh, matanya menyesuaikan selama beberapa detik sebelum akhirnya melihat Yi Chen yang sedang tersenyum, yang berada tidak jauh dari sana. Melihat wajah Yi Chen yang tersenyum sambil bermandikan cahaya matahari yang berwarna keemasan, Susadau tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dan berpikir dalam hati, bocah itu terlihat sangat bermartabat ketika menatap orang lain sambil memasang senyum seperti itu di wajahnya. Dia bahkan terlihat tidak berbahaya, tapi siapa sangka pria ini bisa melakukan hal brengsek seperti itu, bahkan membuangku ke tempat bobrok ini dan mengalami begitu banyak penderitaan. Dari hal ini saja bisa dilihat bahwa bocah ini tidak sebaik ayahnya. Yi Changjing waktu itu tidak seburuk dirinya. Ketika bergumam di dalam hati, Susadau sudah dibawa ke sisi Yi Chen oleh sang ajudan. Yi Chen menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Su, bagaimana perasaanmu selama beberapa waktu ini?" Susadau berkata dengan ekspresi sedih, "Yi Chen, biarkan aku pulang. Tempat ini berperang setiap harinya, benar-benar tak tertahankan. Bahkan jika kamu membuangku ke Gunung Jangbai, tempat itu bahkan lebih aman dibanding di sini." Yi Chen melambaikan tangannya. "Kamu tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Hamid sudah bersiap untuk melakukan negosiasi perdamaian dengan pasukan pemerintah. Ketika kamu kembali ke sini setelah hari sembahyang kubur, tempat ini sudah tidak akan berperang lagi." Setelah Susadau mendengar ucapan itu, dia tidak tahu harus senang atau sedih. Yi Chen melihat waktu dan berkata, "Ayo pergi, Tuan Su. Sekarang sudah larut malam di Tiongkok. Kita harus bergegas berangkat. Dengan begitu kita bisa sampai di Jinding besok pagi." Susadau bergegas bertanya, "Bisakah membiarkanku bertemu dengan Ji Yu dan Ji Pei ketika kembali ke Jinding?" Yi Chen melambaikan tangannya. "Putramu bersujud menyembah di sepanjang perjalanan sampai ke kuil Jongkang untuk menebus dosa ayahmu, sedangkan putrimu belakangan ini sibuk bekerja. Seharusnya dia tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Tapi jika kamu benar-benar merindukan keluargamu, aku bisa mengatur untuk mempertemukanmu dengan adikmu. Kalian berdua bisa berkumpul setelah tiba di sana." Ketika Susadau mendengar ucapan ini, dia tercengang dan langsung bertanya, "Adikku? Maksudmu Susaude? Susaude sudah lama hilang." Susaude tahu bahwa Susaudo tahu bahwa Susaude pasti akan di tangan
pasti ada di tangan Yi Chen. Tapi dia tidak tahu di mana Yi Chen menyembunyikan Su Shaude. Begitu mendengar Yi Chen berkata bahwa akan membiarkan dirinya pergi ke Jinling dan bertemu kembali dengan adiknya, Su Shaude tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sangat terkejut, "Shaude, dia selama ini selalu berada di Jinling?" "Ya," Yi Chen berkata dengan datar. "Temanku memiliki peternakan anjing di Jinling. Tempat itu selain memelihara beberapa anjing petarung, mereka terkadang juga memelihara orang." Su Shaude tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki diam-diam dalam hati. Peternakan anjing terkadang juga memelihara orang. Sial, apa itu masih merupakan ucapan manusia? "Kamu membiarkanku bertemu dengan Su Shaude. Apa kamu juga akan melemparkanku ke peternakan anjing? Aku sudah sangat menderita di tempat bobor ini. Dengan tidak mudah akhirnya bisa pulang. Hanya beberapa waktu saja. Apa tidak bisa membiarkanku makan dan hidup dengan lebih baik?" Namun, meski Su Shaude memiliki banyak keluhan di dalam hatinya saat ini, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat paham bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan protes di hadapan Yi Chen. Jadi Su Shaude hanya bisa berkata dengan pasrah, "Semuanya mengikuti pengaturan Yi Chen. Semuanya mengikuti pengaturan Tuan Yi." Yi Chen mengangguk. "Ayo pergi, kita harus pergi ke Beirut untuk menaiki pesawat." Yi Chen membawa Chen Zhonglei dan Su Shaude ke helikopter milik Said. Kemudian Yi Chen melambaikan tangan pada Hamid dan Said. Helikopter itu lepas landas dengan cepat dan bergegas menuju Beirut, ibu kota Lebanon. Saat ini bawahan Yi Zhongquan, Han Guangyao sudah menunggu dengan cemas di Beirut. Han Guangyao tahu bahwa akan sangat berbahaya bagi Yi Chen untuk pergi ke pangkalan Hamid. Selain itu, Hamid beserta pasukan pemerintah sedang berada dalam kondisi yang canggung. Puluhan ribu orang sedang mengepung pangkalan Hamid, dan sekarang dunia luar belum menerima informasi apapun terkait berita pembicaraan perdamaian di antara kedua belah pihak. Jadi Han Guangyao takut Yi Chen bisa masuk ke sana dan tidak akan bisa keluar. Setelah pesawat lepas landas, Yi Chen menghubungi Han Guangyao, memintanya bergegas mengatur tim pesawat Concorde untuk bersiap lepas landas. Mereka akan segera lepas landas 1 jam kemudian. Han Guangyao bertanya dengan terkejut, "Tuan Muda, apa Anda sudah keluar dari pangkalan Hamid?" "Ya," Yi Chen berkata dengan datar. "Aku akan tiba di bandara Beirut dalam waktu sekitar 50 menit. Bergegas, bersiaplah, pesawat mau untuk lepas landas. Tidak boleh ada penundaan." Han Guangyao bertanya tanpa sadar, "Tuan Muda, bagaimana Anda keluar?" Yi Chen berkata dengan datar, "Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak terkait hal ini. Tidak lama lagi kamu akan tahu." "Baik," Han Guangyao bergegas berkata. "Kalau begitu aku akan segera pergi ke bandara untuk menunggu Anda." Han Guangyao segera pergi ke bandara dan mengatur agar pesawat bisa segera lepas landas. Yi Chen lalu tiba di bandara dengan menggunakan helikopter. Han Guangyao dalam mimpi pun tidak akan pernah menyangka bahwa helikopter yang dinaiki oleh Yi Chen merupakan helikopter milik pasukan pemerintah. Ketika melihat Yi Chen dan Su Shaude, Han Guangyao benar-benar merasa terkejut. Han Guangyao benar-benar tidak paham kekuatan magis macam apa yang dimiliki oleh tuan mudanya ini, hingga bisa mengeluarkan Su Shaude tanpa terluka dari kepungan puluhan ribu orang. Masih ada seseorang pria paruh baya yang ikut bersama Yi Chen, tapi Han Guangyao tidak mengenal Chen Zhonglei, jadi dia sama sekali tidak tahu identitasnya. Han Guangyao ingin bertanya, tapi Yi Chen sepertinya sedang terburu-buru. Baru saja turun dari helikopter, Yi Chen hanya mengucapkan satu kalimat. Dirinya sudah bekerja keras pada Han Guangyao. Kemudian langsung membawa kedua pria itu ke pesawat Concorde. Kemudian Yi Chen mendesak kru untuk lepas landas sesegera mungkin, bergegas kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Ketika pesawat Concorde lepas landas dari bandara Beirut, Wan Pojun yang berada jauh di Yanjing sedang cemas karena dirinya kehilangan kontak dengan Chen Zhonglei. Wan Pojun tahu bahwa Chen Zhonglei akan bernegosiasi dengan perwakilan Hamid bersama pasukan pemerintah hari ini. Dia tidak berharap kedua belah pihak itu mencapai kesepakatan dan berdamai. Jadi dia meminta Chen Zhonglei untuk menundanya selama beberapa hari. Tidak perlu menggunakan cara apapun, menunda hingga dia selesai menangani urusan dengan keluarga Yi. Lalu dirinya secara pribadi akan pergi ke Timur Tengah untuk berurusan dengan Hamid. Wan Pojun sedikit cemas karena tidak mendapatkan laporan dari Chen Zhonglei. Jadi dia meminta bawahannya, Lu Haotian, untuk menghubungi Chen Zhonglei beberapa kali, tapi tetap saja tidak dapat
dihubungi. Yang aneh adalah tidak ada anggota One Long Haul tingkat menengah dan tinggi lainnya yang dapat dihubungi. Lu Hautian khawatir terjadi sesuatu yang gawat, tapi Wan Pojun malah merasa bahwa jika mungkin terjadi sesuatu pada 15.000 orang itu secara sekaligus, lagi pula 15.000 orang itu adalah pasukan elit Wan Long Haul, bagaimana mungkin sekelompok orang biasa bisa mengancam mereka? Jadi Wan Pojun lebih percaya bahwa terjadi masalah teknis bagian komunikasi di Timur Tengah. Namun setelah menunggu 2 hingga 3 jam tetap masih tidak ada kabar. Ini membuat Wan Pojun semakin merasa aneh. Karena itu dia segera memanggil Lu Hautian dan memberi perintah dengan dingin. Hautian, segera kirim beberapa orang dari Yerusalem untuk bergegas pergi ke sana. Selidiki sebenarnya apa yang terjadi. Setelah berbicara, Wan Pojun berkata dengan tegas, apapun yang terjadi, Chen Zhonglei harus bertanggung jawab karena tidak bisa dihubungi dalam jangka waktu yang begitu lama. Lu Hautian hendak berbicara. Tiba-tiba saat ini ada orang yang bergegas masuk dan panik dan berkata dengan gugup, "Bos, muncul masalah besar di Timur Tengah." Melihat bawahannya datang untuk melapor dengan begitu panik dan tergesa-gesa, Wan Pojun segera bertanya, "Muncul masalah apa hingga kamu begitu panik?" Bawahan itu sudah hampir menangis. Dia langsung berkata, "Bos, tadi pasukan pemerintah mengumumkan berita besar pada dunia, berkata bahwa 15.000 pasukan Wan Long Haul semuanya sudah ditangkap dengan tuduhan tindak kejahatan yang membahayakan keamanan nasional." Pemikiran pertama yang melintas di benak Wan Pojun adalah hal itu tidak mungkin terjadi. Pasukan elit miliknya begitu kuat. Dan lagi ada Raja Serigala Chen Zhonglei yang bertanggung jawab untuk berjaga di sana. Bagaimana mungkin mereka bisa ditangkap oleh pasukan pemerintah yang tidak memiliki persenjataan? Siapa yang pernah mendengar puluhan ribu warga biasa menahan 15.000 pasukan elit? Bukankah ini adalah lelucon yang menggelikan? Memikirkan hal ini, Wan Pojun tanpa sadar mengerutkan keningnya dan bertanya, hari ini adalah tanggal 1 April, hari April Mop. Apa kamu datang kemari untuk bercanda denganku? Bawahan itu menggelengkan kepalanya terus-menerus dan berkata, "Bos, bagaimana mungkin aku berani membuat lelucon seperti itu? Pihak lain bahkan sudah merilis videonya. 15.000 pasukan kita telah ditangkap dan tidak ada dari mereka yang lolos." Wan Pojun hanya merasa dirinya telah melakukan hal yang sangat buruk hingga menerima hukuman dari langit. Wan Pojun merasa ini seperti saat sedang mengalami mimpi buruk semasa kecil. Dia sangat berharap untuk segera bangun dan mengakhiri semua yang ada di mimpinya. Wan Pojun berdiri tanpa sadar, mengabaikan rasa pusing kuat yang menghantamnya dan langsung berkata, "Apa yang kamu katakan? 15.000 pasukan elit semuanya sudah ditangkap oleh pasukan kelas 3 pihak mereka?" Bawahan itu mengangguk dengan ketakutan dan berkata dengan suara pelan, "Benar, bos." Wan Pojun sudah hampir runtuh. Dia mengapalkan tinjunya dan berkata memaki, "Sial, bahkan jika itu adalah 15.000 ekor babi atau 15.000 ekor keledai di daerah Timur Tengah yang kebanyakan merupakan perbukitan." Mereka tidak mungkin bisa ditangkap dengan begitu cepat, bukan? Bos, bawahan itu berkata dengan gugup. Tidak hanya 15.000 pasukan kita yang ditangkap, banyak komandan yang juga mengungkapkan semua rencana kita. Pihak lain sekarang telah merilis semua bukti catatan dan rekaman video. Rekaman video itu termasuk Raja Serigala sendiri juga sudah mengakuinya. Dan sekarang informasi ini telah menimbulkan reaksi internasional yang cukup besar. Banyak negara yang memaki pihak kita. Selesai berbicara, bawahan itu menyerahkan sebuah tablet dan membuka salah satu video. Dia berkata, "Bos, video Raja Serigala yang mengakui kesalahannya sudah menimbulkan reaksi besar di internet." Melihat Chen Zhonglei benar-benar mengkhianati organisasi Wan Pojun, meraih telepon satelit di atas meja, tiba-tiba menghancurkan telepon satelit itu menjadi beberapa bagian menggunakan tangannya dan berteriak dengan marah,
Chen Zhonglei sebagai salah satu dari 4 raja perang Wan Longhol ternyata bisa ditangkap. Apa dia pantas disebut sebagai seorang petarung bintang 6? Dia bahkan mengekspos rahasia strategis kita setelah ditangkap. Apa dia tidak tahu bahwa tindakannya itu telah melanggar aturan Wan Longhol dan bisa dihukum mati? Lu Hautian juga tercengang. Dia lalu berkata, "Bos, berdasarkan pemahamanku terhadap Raja Serigala, dia tidak akan mungkin mengkhianati Wan Longhol. Apa mungkin ada hal tersembunyi di balik semua ini?" Hal tersembunyi? Wan Pojun memaki dengan penuh marah. "Apa kamu tidak melihat videonya tadi? Dia memberitahukan rahasia kita pada pihak lain, dan pihak lain sekarang telah mengumumkannya pada dunia. Tidak lama lagi Wan Longhol akan segera jatuh ke dalam situasi di mana semua orang memaki dan ingin menghajar kita. Kelak di negara-negara Timur Tengah ini, siapa lagi yang akan bekerja sama dengan kita?" Wan Pojun mengepalkan tinjunya dengan erat, kemudian menggertakkan giginya dan berkata, "Selain itu 15.000 orang yang ditangkap ini benar-benar merupakan kerugian besar bagi Wan Longhol. Terlebih jika pihak lain ingin menghukum 15.000 orang ini, kita juga harus membayar kompensasi pada keluarga mereka sesuai dengan masa hukuman orang-orang ini. Kamu harus tahu bahwa negara manapun di dunia ini menganggap kejahatan yang membahayakan keamanan nasional sebagai kejahatan terjahat dan paling serius. Hukuman tertinggi adalah hukuman mati dan hukuman terendah adalah penjara selama lebih dari 10 tahun. Jika benar-benar seperti itu, hanya untuk memberi kompensasi saja, kita harus menghabiskan puluhan atau bahkan ratusan miliar dolar." Lu Hautian tidak merasa sedikit terkejut. Dia juga tahu bahwa meskipun organisasi tentara bayaran Wan Longhol terlihat sangat kuat, tapi pada kenyataannya sebagian besar kekuatan itu berasal dari uang. Sekarang muncul masalah besar seperti ini. Jika Wan Longhol tidak mengeluarkan uang untuk menyelesaikan, maka 30.000 hingga 40.000 tentara bayaran yang tersisa satu persatu mungkin akan menghindari Wan Longhol. Lagi pula, para tentara bayaran ini tidak memiliki kesetiaan pada kelompok tentara bayaran. Tidak seperti tentara di setiap negara yang didorong oleh sifat patriotisme. Bahkan jika mereka mati demi negara di medan perang, mereka juga tidak memiliki keluhan sama sekali. Tentara bayaran benar-benar merupakan sekelompok penerima upah. Mereka menerima upah dan melakukan sesuatu. Jika tidak ada uang, maka jangan harap mereka akan bertindak. Itu adalah prinsip dasar mereka. Sama seperti karyawan perusahaan, jika bos bangkrut dan tidak punya uang untuk membayar upah, maka kebanyakan karyawan akan mempercayakan masalah itu pada pengacara untuk mengajukan gugatan sambil mencari pekerjaan baru. Tidak ada karyawan yang akan menemani sang bos untuk melewati kesulitan itu. Karena itu, penangkapan 15.000 orang itu akan menjadi ujian besar bagi Wan Longhol. Jadi, Lu Hautian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bos, apa Anda sekarang memiliki solusi untuk menangani masalah ini?" Wan Pojun berkata dengan ekspresi sangat marah, "Solusi apa lagi yang bisa dilakukan sekarang? Satu-satunya solusi untuk menanganinya adalah bergegas bernegosiasi dengan pasukan pemerintah, melakukan segala upaya yang mungkin untuk memenuhi permintaan mereka. Buat pihak pasukan pemerintah bersedia untuk melepaskan mereka." Lu Hautian kembali bertanya, "Bagaimana jika mereka tidak setuju? Apa kita harus masuk dan menyelamatkan orang-orang kita? Apa kamu gila?" Wan Pojun memelototinya dan bertanya, Apa kamu ingin Wan Longhol menyatakan perang dengan satu negara secara terbuka? Jika begitu, maka kita akan membuat marah semua negara berdaulat di dunia ini. Semua orang nantinya akan menjaga jarak dengan kita. Lalu bagaimana kita akan berdiri dengan teguh? Apa kita akan menjadi bajak laut di Somalia? Kamu jangan lupa, Somalia juga adalah sebuah negara berdaulat. Bahkan meski tentara mereka tidak bisa mengalahkan pasukan kita, PBB juga akan mengirim bala bantuan untuk menghancurkan kita." Lu Hautian tertegun sejenak, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Jika begitu, maka kita
hanya memiliki pilihan untuk bernegosiasi. Wan Po Jun menghela napas dan berkata, hari ini sudah tanggal 1 April, hanya tersisa 5 hari sampai upacara pemujaan leluhur keluarga Yi dilaksanakan. Berbicara sampai di sini, Wan Po Jun kembali berkata, karena mereka sudah mengumumkan bahwa mereka sudah menangkap orang-orang kita, aku yakin mereka pasti akan mengikuti dasar hukum internasional dan melakukan pengadilan publik pada mereka. Begitu pengadilan diadakan secara terbuka, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk mengumpulkan bukti, menetapkan bukti, menuntut, dan mengadili sesuai prosedur yang berlaku. Jika demikian, maka tunggu setelah aku menyelesaikan masalah dengan keluarga Yi lebih dahulu. Kemudian aku secara pribadi akan pergi ke Timur Tengah untuk bernegosiasi dengan mereka. Solusi terbaik untuk menangani masalah ini adalah memberi kompensasi sejumlah uang pada pihak lain untuk membebaskan orang-orang kita. Lu Haotian mengangguk dan tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya, bos, nantinya apa yang akan bos lakukan terhadap Raja Sirgala? Dia, Wan Po Jun menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, aku akan membawanya kembali ke Wanlong Hall dan akan secara pribadi menginterogasinya di depan semua raja perang dan komandan lainnya. Aku ingin bertanya mengapa dia menyerah dan mengkhianati Wanlong Hall. Ketika masalah terkait pasukan pemerintah yang menangkap 15.000 pasukan elit Wanlong Hall dalam satu gerakan menimbulkan sensasi besar dalam opini publik internasional. Pesawat Concorde yang ramping dan berbentuk seperti angsa putih milik keluarga Yi mendarat dengan mulus di Bandara Jinling. Saat pesawat berhenti di ujung landasan, sebuah helikopter sudah lama menunggu cukup lama di tempat parkir. Identitas dua orang yang dibawa pulang oleh Yi Chen dari Timur Tengah kali ini sangat sensitif. Su Shaodao adalah putra sulung keluarga Su. Sejak dia menghilang, seluruh keluarga Su, bahkan seluruh masyarakat mencari keberadaannya. Begitu berita mengenai kemunculannya di Tiongkok saat ini bocor, maka sudah pasti akan menimbulkan sensasi besar mengenai Chen Zhonglei. Meski mungkin tidak banyak orang di Tiongkok yang mengenalnya, tapi ada terlalu banyak orang di luar negeri yang mengenalnya. Chen Zhonglei adalah salah satu dari 4 raja perang Wanlong Hall. Dia sangat terkenal di luar negeri. Selain itu, dia memiliki bawahan sebanyak 15.000 orang yang baru direorganisasi dan ditangkap oleh pasukan pemerintah Suriah. Kejadian ini membuatnya terkenal dengan cara lain. Begitu diketahui bahwa Chen Zhonglei muncul di Tiongkok, itu tidak hanya akan menarik perhatian besar, tapi dia juga akan dikejar dan dibunuh oleh pihak Wanlong Hall. Jadi Yi Chen sudah lebih dahulu meminta Chen Zhikai untuk mengatur helikopter. Begitu pesawat mendarat, maka helikopter itu akan langsung digunakan untuk membawa kedua orang itu ke peternakan anjing milik Hongwu. Keseluruhan proses ini tidak akan memiliki kontak sama sekali dengan dunia luar. Sebelum turun dari pesawat, keduanya sudah memakai tudung hitam tebal untuk memastikan bahwa bahkan sistem CCTV apapun tidak akan dapat merekam wajah mereka. Kemudian Yi Chen menyeret mereka berdua keluar dari pesawat Concorde dan menaiki helikopter yang sudah lama menunggu di sana. Setelah itu helikopter bergegas meninggalkan bandara dan diterbangkan menuju peternakan anjing milik Hongwu. Setelah direnovasi dan diperluas lagi dan lagi, peternakan anjing milik Hongwu sekarang sudah semakin besar. Fungsinya semakin lama semakin sempurna. Selain itu, tingkat kerahasiaannya juga semakin tinggi. Setelah helikopter berhenti di area heliport, keseluruhan proses itu sudah seperti lift yang perlahan-lahan turun ke tanah. Kemudian dari atas dibuka sebuah penghalang lipat yang sangat besar yang benar-benar menghalangi akses turun dan naik. Mendengar hal ini, Yi Chen akan mengantar 2 orang tamu untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Hongwu sudah bangun sebelum fajar untuk bersiap-siap. Saat ini dia juga sudah menunggu kedatangan Yi Chen di area heliport. Begitu melihat Yi Chen, Hongwu bergegas melangkah maju dan berkata, Master Yi, kamar kamu yang Anda inginkan sudah siap. Salah satunya bersebelahan dengan Su Shaodao. Bagus. Yi Chen mengangguk lalu melepas tudung kain hitam di kepala Su Shaodao dan berkata pada Hongwu, ini adalah kakak tertua dari Su Shaodao. Mereka berdua seharusnya
sudah lama sekali tidak bertemu. Jadi atur mereka berdua bisa bertemu lebih dulu. Baik, Hongwu segera memanggil orang kepercayaannya dan memberi perintah. Bawa dia ke 105. Baik, Tuan Bu. Orang kepercayaan itu menjawab dengan hormat. Lalu dia melangkah maju, menyeret Su Shaodao dan memerintahkan dengan suara tegas, "Ikut aku, jangan lambat-lambat." Saat ini Hongwu menatap ke arah Chen Zhonglei yang ada di sisi Yi Chen dengan menggunakan tudung kain hitam di kepalanya. Dia lalu bertanya kepada Yi Chen dengan hormat, "Master Yi, lalu bagaimana pengaturan terhadap orang ini?" Yi Chen berkata dengan datar, "Yang ini lebih patuh, biarkan dia mengikuti Kobayashi Jiro untuk belajar bagaimana cara bersih-bersih. Biarkan dia bekerja di sini selama 2 hari terakhir. Aku akan membawanya dan Su Shaodao ke Yanjing lusa." Baik, Hongwu mengangguk dan berkata pada bawahan yang lain, "Pergi dan panggil Kobayashi Jiro." Tidak lama kemudian Kobayashi Jiro yang mengenakan celemek tahan air dan memegang sapu besar di tangannya bergegas menghampiri. Melihat Yi Chen datang, dia seketika berkata dengan penuh semangat, "Tuan Yi, sudah lama Anda tidak datang kemari." Yi Chen tersenyum samar dan bertanya padanya, "Kobayashi Jiro, bagaimana kabarmu belakangan ini?" Kobayashi Jiro bergegas berkata, "Baik, baik, sangat baik. Tuan Bu dan para bawahannya sangat baik padaku. Memang agak merepotkan untuk melayani Walter itu, tapi hal itu tidak masalah, masih bisa diatasi." Walter, sudut mulut Yi Chen sedikit terangkat naik. Walter adalah orang brengsek yang sebelumnya meracuni ayah Wang Dongsu hingga membuat ayah Wang Dongsu gagal ginjal dan hampir mati. Mendengar Kobayashi Jiro menyebutnya, Yi Chen lalu bertanya, "Bagaimana keadaan Walter sekarang?" Kobayashi Jiro berkata sambil tersenyum, "Pria brengsek itu sekarang hanya bisa berbaring di ranjang setiap harinya, bahkan untuk makan, minum, buang air, bahkan cuci darah juga tidak bisa lepas dari ranjang. Ayahnya, Steve, juga tinggal di kandang yang sama dengannya. Tapi pria itu sudah tua dan tidak bisa terlalu merawat Walter." Yi Chen sedikit mengangguk dan berkata, "Kamu berperilakulah dengan baik di sini. Nanti aku akan meminta Hongwu untuk meningkatkan standar hidupmu sekalian mengurangi sedikit beban kerjamu." Ketika Kobayashi Jiro mendengar ucapan ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Tuan Yi, apa yang Anda ucapkan itu benar?" Hongwu mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Kobayashi Jiro dengan pelan. Lalu dia berkata dengan wajah datar, "Jiro, apa kamu perlu meragukan ucapan Master Yi? Sejak kapan Master Yi tidak memenuhi ucapannya?" Kobayashi Jiro memegang bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Yang dikatakan Tuan Bu benar." Setelah itu Kobayashi Jiro bergegas menatap ke arah Yi Chen. Dia sangat berterima kasih, lalu dia membungkuk dalam-dalam pada Yi Chen dan berkata dengan bahasa campuran Mandarin dan Jepang, "Tuan Yi, terima kasih, arigato gozaimasu." Yi Chen tersenyum dan berkata kepada Hongwu, "Hongwu, kulihat bisnismu ini memang cukup lumayan." Kobayashi Jiro yang dulunya sangat angkuh dan mendominasi, sekarang berubah menjadi sangat sopan. Bisa dilihat bahwa dia memang telah mengalami pembersihan jiwa di sini dan menjadi orang baru. Kelak masih harus terus berusaha. Hongwu merasa sedikit malu. Dia tertawa dan berkata, "Master Yi, Anda terlalu memuji. Aku juga belajar dari Anda. Hadiah dan hukuman dilakukan sejalan. Jika patuh, maka kami akan memperlakukannya dengan lebih baik. Jika tidak patuh, maka kami akan memperlakukannya dengan lebih tegas. Sebisa mungkin membuat mereka yang masuk kemari bisa dibersihkan jiwanya dan menjadi orang baru." Kobayashi Jiro yang ada di samping tidak bisa menahan diri untuk memaki di dalam hati, "Sial, apanya yang pembersihan jiwa dan menjadi orang baru? Jelas-jelas karena mau tidak mau aku harus menundukkan kepala pada mereka. Jika bisa kembali ke Jepang dan membiarkanku mewarisi Kobayashi Pharmaceutical, tidak mungkin aku menjadi seorang pesuruh yang begitu rendah di sini." Memikirkan hal ini, kebencian Kobayashi Jiro terhadap Yi Chen menjadi semakin dalam. Yi Chen meliriknya sekilas, seolah-olah sedang mengawasi aktivitas mentalnya. Jadi dia berkata kepada Hongwu, "Jiro, teman Jepang kita ini sebelumnya memiliki kehidupan yang cukup baik. Sungguh tidak mudah dia bisa melakukan hingga tahap seperti ini di tempatmu. Terhadap orang yang memiliki perubahan yang cukup besar seperti ini, kita harus lebih banyak memberikan penghargaan padanya." Hongwu bergegas menanggapi dan mengangguk.
Yang dikatakan Mas Ri benar, aku akan memberinya hadiah nanti. Ye Chen berpikir sejenak, kemudian berkata dengan serius, Hongwu, begini saja, kelak kamu berikan 2 kaleng bir untuk Jiro setiap malam agar dia bisa minum sambil bersantai setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Sekalian berikan juga beberapa makanan pendamping. Bir tidak boleh membiarkannya hanya minum bir saja. Kemudian atur sushi pesan antar untuknya seminggu sekali. Kulihat Jiro sudah cukup lama berada di Jinling. Jauh dalam lubuk hatinya dia pasti sangat merindukan kampung halamannya. Jadi kita harus membuatnya menemukan perasaan bagai berada di kampung halamannya. Setelah mengatakan itu, Yi Chen kembali berkata, benar juga, siapkan juga sebotol sake Jepang untuk Jiro setiap minggu. Sake berkualitas dari kampung halaman pasti akan mengingatkannya akan kehangatan kampung halamannya. Hongwu berkata tanpa ragu, baik Mas Ri, Anda tenang saja, aku pasti akan mengaturnya dengan baik. Kobayashi Jiro yang tadi masih membenci Yi Chen di dalam hati setelah mendengar kata-kata Yi Chen, entah mengapa air matanya malah menetes keluar. Dia menatap Yi Chen dengan raut wajah tidak percaya, tidak bisa menahan rasa harunya dan berkata dengan tercekat dalam hati, sial. Aku kenapa? Hatiku jelas-jelas sangat membenci Yi Chen. Sialan. Kenapa sekarang aku malah merasa bahwa dia penuh dengan cinta kasih seorang ayah dan juga sangat berkeperimanusiaan. Apa ini adalah sindrom Stockholm sialan itu? Melihat wajah Kobayashi Jiro yang sudah dipenuhi air mata, Yi Chen menepuk pelan pundaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jiro, bekerjalah dengan baik di sini. Aku dan Hongwu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kobayashi Jiro membungkuk dengan penuh terima kasih dan berkata dengan tercekat, Tuan Yi, terima kasih. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Aku pasti akan bekerja keras. Aku tidak akan mengecewakan Anda dan Tuanmu. Anda tenang saja. Melihat Kobayashi Jiro yang terus-menerus membungkuk dan rambut panjangnya yang sudah acak-acakan itu bergoyang terus-menerus, Yi Chen tersenyum puas dan berkata, bagus, aku sudah merasakan ketulusanmu. Setelah selesai berbicara, Yi Chen menatap Hongwu dan berkata, Hongwu, berikan Jiro uang jajan tambahan sebanyak 2.000 yuan. Apapun yang Jiro inginkan atau apa yang ingin dimakan atau diminumnya, kamu atur orang untuk membelikannya untuknya. Uangnya dipotong dari 2.000 yuan ini. Selama barang yang ingin dia beli tidak melanggar aturan, maka tidak masalah. Hongwu tersenyum dan berkata, baik Mas Ri. Selesai berbicara, Hongwu menatap Kobayashi Jiro dan bertanya padanya, Jiro, Mas Ri memberimu bonus 2.000 yuan. Pikirkanlah apa yang kamu inginkan. Aku akan mengatur orang untuk membelikannya untukmu. Kobayashi Jiro sangat senang. Dia lalu berkata dengan penuh semangat, terima kasih Tuan Yi, terima kasih Tuan Bu. Aku ingin 2 sebungkus rokok. Aku juga ingin beberapa pakaian dalam bersih. Aku juga ingin sedikit cemilan yang manis. Berbicara sampai di sini, Kobayashi Jiro menundukkan kepalanya, suaranya menjadi seperti bisikan. Dia berkata dengan suara pelan, itu aku juga ingin majalah-majalah yang dibaca oleh orang dewasa. Ketika Hongwu mendengar ucapan itu, dia tertawa dan berkata, Jiro, lihatlah dirimu, kamu sudah dewasa. Apa perlu merasa malu ketika mengucapkan hal ini? Kamu tenang saja, aku akan mengatur semua yang kamu inginkan untukmu. Kobayashi Jiro kembali berlinangan air mata. Dia berkata dengan penuh semangat, terima kasih Tuan Yi, terima kasih Tuan Bu. Jauh di dalam lubuk hati Kobayashi Jiro, dia tidak bisa menahan rasa terima kasih kepada Yi Chen. Beberapa bawahan Hongwu sudah memeluk karpet merah yang berat dan datang ke kamar tempat Su Saude dan yang lainnya tinggal. Kamar itu tidak lain adalah sangkar yang terbuat dari baja setebal ibu jari. Ada 10 sel di setiap baris sangkar baja tersebut. Sama sekali tidak ada privasi ketika tinggal di dalam tempat ini, karena hanya ada pagar baja yang menghalangi satu sama lain. Jika ada yang mengeluarkan kentut yang sangat bau, maka aromanya bisa menyebar dari ujung ke ujung. Jadi seketika Susadau
pertama kali masuk ke dalam, dia bisa melihat semua orang yang tinggal di sini secara sekilas. Di antara mereka ada adiknya, Su Saude. Su Saude yang awalnya sangat gemuk dalam beberapa periode waktu ini sudah kehilangan lebih dari 10 kilo daging. Meski menjalani kehidupan yang sulit, tapi rona wajahnya terlihat cukup baik. Bahkan lemaknya yang awalnya terlihat sangat parah benar-benar sudah menghilang. Ketika pertama kali masuk, Su Saude memang benar-benar hampir depresi. Dirinya sangat angkuh dan dimanjakan sejak kecil. Mana mungkin pernah menjalani kehidupan seperti itu. Namun setelah cukup lama, secara perlahan-lahan dia sudah terbiasa. Steve dan Walter juga sudah terbiasa dengan cara hidup di sini. Meski hati mereka masih sangat kesal, tapi mereka sudah bisa menerima nasib mereka. Saat ini semua orang terkejut ketika melihat bawahan Hongwoo mulai membentangkan karpet merah panjang di koridor lagi. Orang-orang itu lalu berbalik dan pergi setelah membentangkan karpet merah. Melihat hal ini, Su Saude tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia lalu menyeringai dan berkata di seberang pagar baja, "Hei, ada tetangga baru lagi." Setelah selesai berbicara, Su Saude menatap ke arah ayah Walter, Steve yang ada di kamar sebelahnya. Dia lalu bertanya, "Hei, Steve, apa mungkin itu adalah kerabat lain di keluargamu?" Steve memutar bola matanya ke arah Su Saude. Lalu dia berkata dengan tidak senang, "Atas dasar apa kerabatku lagi? Apa tidak bisa merupakan kerabat keluarga Su kalian?" Su Saude tersenyum kembali berkata, "Sial, kondisi keluarga Su berbeda denganmu. Dengan kondisi normal, bagaimana mungkin orang keluarga Su dapat ditangkap oleh marga Yi itu? Bagaimana juga keluarga kami adalah keluarga nomor 1 di negara ini, sedangkan si marga Yi itu bahkan tidak mengenal leluhurnya. Dia hanyalah preman kota Jinling, hanya sampah." Setiap segera bertanya, "Kamu begitu hebat, kenapa bisa menjadi tetanggaku?" Su Saude melambaikan tangan. "Karena saat datang ke Jinling, aku terlalu ceroboh dan masuk dalam keadaan yang sangat berbahaya. Selain itu, marga Yi memiliki banyak kaki tangan di Jinling. Aku tidak melalui pertimbangan matang dan masuk ke sarangnya." Setelah itu, Su Saude kembali berkata, "Di samping itu, sejujurnya ayahku dan keluargaku tidak mungkin datang menyelamatkanku saat aku ditangkap oleh marga Yi. Aku merekam sebuah video yang berpengaruh buruk untuk ayahku. Aku rasa dia bahkan sudah memiliki keinginan untuk membunuhku. Jadi mana mungkin akan mengutus orang untuk menyelamatkanku. Sebaliknya dulu, kamu masuk ke tempat ini karena ingin menyelamatkan anakmu. Jadi keluargamu mungkin saja sudah mengutus orang untuk menyelamatkanmu." Mendengar ucapan ini, Steve langsung merasa tegang. Dulu dia datang mencari putranya, Walter, makanya ditangkap oleh Yi Chen. Ejekan Su Saude ini langsung menusuk hatinya. Berpikir sampai di sini, dia segera bergumam, "Mungkin saja adalah orang dari keluarga Horowitz." Saat ini Walter yang berada dalam kondisi lemah dan berbaring di atas ranjang berkata dengan terisak-isak, "Ayah, kalau benar-benar adalah orang keluarga kita, menurutmu siapa orang itu?" "Tidak tahu." Steve menggelengkan kepalanya berkata, "Selama bukan ibumu, siapapun itu tidak masalah. Sebaiknya adalah nenekmu." Walter berkata dengan terkejut, "Apa? Kenapa nenek?" Steve berkata dengan dingin, "Di keluarga kita hanya nenekmu yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Rothschild. Kita hilang di Jinling, keluarga Rothschild tidak akan mempermasalahkannya. Tapi kalau nenekmu hilang di Jinling, keluarga Rothschild pasti akan mengurusnya. Dengan begitu, maka kita pasti akan selamat." Beberapa hari ini Su Saude selalu bersama dengan Steve dan Walter, jadi mereka sudah cukup dekat. Setelah mendengar ucapan ini, dia juga berkata dengan penuh harapan, "Steve, kalau orang yang datang adalah ibumu saat keluarga Rothschild datang menyelamatkan kalian, kamu jangan sampai melupakanku ya." Su Saude melihat keadaan ini dengan sangat jelas. Awalnya dia hanya tahu satu hal, yaitu keluarga Su tidak mungkin akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Bagaimanapun juga, Tuan Besar adalah orang yang sangat egois. Selain itu, di atasnya masih ada seorang kakak, Su Saudau. Mereka berdua pasti tidak akan menghabiskan waktu dan tenaga untuk dirinya. Oleh karena itu, bila dia ingin diselamatkan dari keadaan ini, adalah salah satunya cara adalah mengikuti Steve. Meskipun Steve bukan berasal dari keluarga kaya dan bila dibandingkan dengan kekayaan keluarga Su juga
terpaut jauh, namun dia memiliki hubungan kerabat dengan keluarga Rothschild. Bila keluarga Rothschild bersedia menyelamatkannya, dengan kemampuan keluarga Rothschild menemukan sebuah peternakan anjing sama sekali bukanlah masalah. Sampai saat itu, jika keluarga Rothschild melihat kerabatnya dikurung di sebuah peternakan anjing, mereka pasti akan merasa dipermalukan dan begitu marah. Mereka mungkin saja akan melenyapkan peternakan anjing ini. Dengan begitu dirinya juga akan terselamatkan. Akan tetapi di saat dia bermimpi indah dari koridor, ada beberapa bawahan Hongwu yang berdiri ke arah mereka dengan membawa petasan kertas. Setelah itu, seorang pria yang membawa seikat bunga plastik perlahan berjalan mendekat dan diikuti oleh dua pria berpakaian hitam. Su Shaodai segera bergumam. Pria yang membawa bunga ini kelihatannya sangat tidak asing. Usai berkata, dia segera mengucek matanya. Setelah orang itu mendekat dan melihat dengan jelas, bola matanya hampir saja keluar. Kakak. Tadi Su Shaodai baru saja mengatakan pada ayah dan anak dan keluarga Horowitz ini kalau orang yang datang tidak mungkin dari keluarga Su, dan saat ini dia benar-benar terkejut. Bermimpi pun dia juga tidak menyangka tetangga baru yang dibawa oleh bawahan Hongwu adalah kakaknya, Su Shaodai. Step yang ada di samping juga terlihat kecewa. Tadi dia masih begitu berharap kalau orang yang akan masuk nanti adalah ibu yang sudah berumur itu. Sebagai seorang anak, dia memang tidak seharusnya begitu berharap. Akan tetapi Step juga mengerti kalau selain ibunya, mungkin tidak akan ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya dan Walter lagi. Selain itu, walaupun ibunya memohon pada keluarga Rothschild juga percuma, karena dirinya juga tidak bermarga Rothschild. Di samping itu, dengan posisi ibunya di keluarga Rothschild, mereka juga tidak akan peduli dengan hidup mati dirinya dan putranya. Selain salah satunya cara yang dapat membuat keluarga Rothschild mengurus hal ini adalah ibunya juga ditangkap oleh Yi Chen. Namun kelihatannya harapan ini tidak mungkin terjadi lagi. Oleh karena itu, dia segera mencibir Su Shaodai berkata, Su Shaodai, kalau menggunakan bahasa Tiongkok kalian, mulutmu benar-benar sial. Su Shaodai hanya tertawa dan tidak menghiraukannya. Sekarang Su Shaodai mana mungkin memiliki waktu untuk berdebat dengannya. Dia masih tenggelam dalam rasa terkejut karena bertemu dengan kakaknya Su Shaodai. Tentu saja selain merasa terkejut, perasaan Su Shaodai sangat campur aduk, merasa senang karena selama ini dia dan Su Shaodai selalu tidak cocok. Awalnya saat dia terkurung di sini, hal yang dia pikirkan setiap hari adalah dia masuk ke sini sangat menguntungkan Su Shaodai. Ini membuatnya merasa sangat kesal. Namun saat ini Su Shaodai juga menjadi tahanan sepertinya dan mereka termasuk saudara sehidup semati. Di sisi lain, dia merasa khawatir karena bahkan kakaknya Su Shaodai juga terkurung di sini. Itu artinya di hadapan Yi Chen, keluarga Su sama sekali tidak ada apa-apanya. Dengan begitu, harapan untuk dirinya meninggalkan tempat ini semakin tidak ada lagi. Melihat Su Shaodai, Step langsung merasa sangat hancur. Dia tidak kenal dengan Su Shaodai, tapi kalau orang yang datang bukan keluarganya, itu berarti saat ini keluarganya sama sekali tidak mencari dirinya atau belum menemukan petunjuk yang benar. Dengan begitu, dia semakin tidak tahu kapan dirinya dapat meninggalkan tempat ini. Saat ini Hongwu berjalan menghampiri mereka sambil tersenyum berkata kepada Su Shaodai, Su Shaodai, kamu sudah datang ke sini beberapa waktu dan tidak pernah berhubungan dengan keluargamu. Sekarang kakakmu sudah datang menemanimu. Apakah kamu senang? Walaupun saat melihat Hongwu, perasaan Su Shaodai penuh dengan kebencian, tapi dia tetap terlihat sangat menghormatinya dan menuruti ucapan Hongwu berkata, senang. Sialan, Hongwu mengerutkan dahi sambil menunjuk Su Shaodai dengan berkata dengan jijik, kamu benar-benar kurang ajar sebagai seorang adik. Melihat kakakmu juga dikurung, kamu bahkan merasa senang. Seketika ekspresi Shaodai langsung terlihat sangat canggung dan dalam hati diam-diam berkata, kalau aku mengatakan tidak senang, kamu pasti akan memarahiku karena tidak berterima kasih atas kebaikanmu. Dari dulu aku sangat jelas dengan sikap premanmu ini. Memahami hal ini, Su Shaodai langsung menundukkan kepala dan tidak menjawab ucapan Hongwu. Hongwu mana mungkin mengampuninya begitu saja. Dia langsung berjalan menghampiri Su Shaodai
Susaude kemudian mengetuk tiang besi dengan sebuah tongkat dan bertanya dengan dingin, "Kenapa? Apakah sekarang kamu sudah berani? Aku sedang berbicara denganmu dan kamu bahkan mengabaikanku." Tidak, tidak, Susaude ketakutan dan langsung berkata dengan gemetaran, "Tuanmu, Anda benar. Aku harus merenungkan diri. Melihat kakakku muncul di sini, aku seharusnya tidak merasa senang." "Tidak senang?" Hong Wu mengangkat alisnya dan dengan kesal bertanya, "Aku berbaik hati membawa kakakmu bertemu denganmu agar kalian dapat berkumpul dan kamu bahkan mengatakan tidak senang. Kamu benar-benar tidak berterima kasih atas kebaikanku ya." Seketika wajah Susaude langsung menjadi begitu buruk, seolah-olah ayahnya mati dan dalam hati memarahinya. "Sialan, aku sudah tahu kamu pasti akan mengatakan ini. Yang aku tebak sama sekali tidak beda satu kata pun dari ucapanmu. Dasar brengsek, kamu bahkan menganggapku seperti selokan dan menutup dua arah jalanku. Kalau suatu hari nanti aku memiliki kesempatan untuk keluar dari tempat ini dan aku tidak menghabisimu, maka aku tidak bermarga Su." Melihat wajah muram Susaude, Hong Wu segera tersenyum dan tidak basa-basi lagi dengannya, lalu berkata dengan keras, "Selamat bertemu kembali Susaudau dan Susaude, dua bersaudara dari keluarga Su. Ayo bersemangatlah." Saya berkata, sekumpulan bawahannya segera melepaskan petasan kertas dan kertas warna-warni segera menyembur keluar, membuat Susaude dan Susaudau terlihat sangat menyedihkan. Melihat ekspresi tertekan Susaudau, Hong Wu mengulurkan tangan menariknya ke depan penjara, kemudian menarik pintu dan mendorongnya masuk ke dalam dan tersenyum sambil berkata, "Susaudau, adikmu sudah hilang begitu lama, jadi kalian pasti ada banyak hal yang ingin dibicarakan. Aku tidak menunggu kalian berdua berbicara lagi." Selesai berkata, dia melambaikan tangan ke arah bawahannya dan berkata, "Sudahlah, semuanya bubar. Sope, nanti bawakan 2 botol bir untuk mereka. Aku lihat hari ini mereka pasti akan mengobrol lama." Bawahan yang dipanggil Sope ini segera berkata, "Baik tuanmu, aku akan segera mengambilnya." Hong Wu dan bawahannya sudah pergi. Susaudau dan Susaude bersaudara segera saling bertatapan. Susaudau merasa sangat sial. Dia segera mengulurkan tangan membuang seikat bunga palsu itu ke lantai, lalu membersihkan kertas warna-warni yang ada di tubuhnya. Sambil membantunya, Susaude bertanya padanya, "Kak, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu sudah pergi bersembunyi ke Australia?" Susaudau menjawab dengan sial, "Apa yang terjadi? Aku mana mungkin tahu apa yang terjadi setelah kamu menghilang. Yi Chen menyebarkan masalah Tuan Besar ingin mencelakai Du Haiking, termasuk video pengakuanmu, dan Ma Chongxin juga disebarkan. Tuan Besar dimarahi habis-habisan dan karena sudah tidak tahan, dia memanggilku kembali dari Australia untuk bertanggung jawab atas masalah ini." Susaude bertanya dengan terkejut, Kamu ditangkap ke sini karena menggantikan Tuan Besar bertanggung jawab atas kesalahannya?" Susaudau mendesah dengan wajah muram, lalu berkata, "Sialan, selama ini aku benar-benar sial. Awalnya aku diutus Tuan Besar pergi bertemu dengan Ito Yuhiko dari keluarga itu. Namun siapa sangka aku tidak bertemu dengan itu dan malah ditangkap oleh Yi Chen. Selanjutnya aku dibuang oleh Yi Chen ke Suriah." "Apa, Suriah?" Susaude bertanya dengan mata melotot. "Untuk apa pergi ke sana?" Susaudau semakin kesal. Setelah membuang ludah, dia berkata dengan marah, "Cuy, aku benar-benar sial. Yi Chen bahkan memiliki seorang teman tentara panglima yang merupakan partai oportunitis di Suriah. Dia memenjarakanku di markasnya. Awalnya kehidupanku cukup menderita, tapi untungnya termasuk aman. Namun siapa yang menyangka kehidupan aman baru terlewati beberapa hari dan sudah mulai perang." Sambil berkata, Susaudau seperti menuangkan sampah dan menceritakan seluruh pengalamannya di Suriah selama beberapa waktu ini. Dia benar-benar sangat tersiksa menyimpan semua ini di dalam hati. Selama ini dia tidak memiliki teman untuk menceritakannya. Sedangkan hubungannya dengan Susaude walaupun tidak terlalu baik, tapi bagaimanapun juga mereka adalah saudara. Oleh karena itu saat ini dia juga tidak dapat menahan lagi dan langsung menceritakan semuanya.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.